Selamat datang kembali di Blora This Week. Pekan ini, Kabupaten Blora membuktikan dirinya sebagai daerah yang tak hanya menghormati tradisi, namun juga bergerak cepat menuju masa depan. Kita akan mulai dengan kabar duka kepergian sesepuh Samin Mbah Rasio yang menjadi kehilangan besar bagi kearifan lokal. Di tengah duka, Pemkab Blora langsung tancap gas. Ada 2.851 lowongan kerja di Job Fair 2025 demi mewujudkan janji golek gawean gampang. Sekaligus sinergis masih bersama BNPT dari 8 kampus untuk memerangi radikalisme. Semua itu dilengkapi dengan solusi krisis air bersih dan euforia 2 event nasional. Dari panggung Rock Blora Music Festival hingga aksi udara di Kejurnas Aeromodeling Bandara Ngloram Cepu. Selengkapnya mari kita simak di Blora This Week. Berita pertama, band Cahdas Regional goncang Blora Music Festival. Pemirsa, Blora Music Festival 2025 sukses diselenggarakan oleh Forum Musisi Cepu atau FMC yang digelar di Taman Tok Buntung Cepu. Festival berskala regional ini menghadirkan band-band Cahdas dari Blora, Bojonegoro hingga Jombang dengan juara utama diraih oleh 5 penjuru dari Jombang. Iya, Blora Music Festival 2025 yang digagas oleh Forum Musisi Cepu, FMC, sukses memamerkan kolaborasi musisi regional, menghadirkan band-band dari Blora, Bojonegoro hingga Jombang di Taman Tul Buntung Cepu, Minggu 16/11/2025 malam. Bupati Blora, Arif Rohman yang hadir bersama Wakil Bupati, Sri Setiorini, memberikan apresiasi tinggi kepada FMC atas inisiatif acara berskala regional ini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh setiap langkah positif dalam memajukan ekonomi kreatif dan seni budaya. Tegas Bupati Arif menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk pembinaan musisi muda dan sinergi acara seni. Setelah serangkaian penampilan, juara utama berhasil direbut oleh perwakilan dari Jombang. Berikut adalah daftar juara Blora Music Festival 2025. Juara 1, 5 penjuru, Jombang. Juara 2, Big Bang, Bojonegoro. Juara 3, Mono, Bojonegoro. Juara favorit, Sangkakala, Blora. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada musisi terbaik di setiap kategori instrumen. Best Drum, Big Bang. Best Vokal, Mono. Best Keyboard, 5 penjuru. Best Bass, Mono. Best Gitar, 5 penjuru. Oke, ini juaranya ya. Oke. Ini dari Bojonegoro ya? Iya, betul. Grup apa? Dari Big Bang. Dan kesannya gimana? Benar-benar seru banget. Semoga kita ini berharap pergi terus berlanjut tiap tahun. Ini juara ketiga dari Bojonegoro. Kesannya gimana? Sangat seru, sangat asik, sangat menghibur. Terakhir ini, favoritnya ini dari Blora baru. Ya, dari Ini Blora. dari SMA Negeri 1 Blora ini sekolah saya ini. Ini kesannya gimana, Mbak? Tentunya kesannya sangat seru dan semoga Blora Festival ini bisa semakin maju dan sukses untuk ke depan. Oke, ini Berita selanjutnya, soal krisis air Temurjo teratasi berkat bantuan CSR Telkom. Rinciannya, krisis air bersih menaun di Desa Temurjo, Bogor, Jawa Blora, kini teratasi. Hal ini berkat peresmian penyerahan bantuan sarana air bersih melalui program CSR atau TJSL dari PT Telkom Indonesia. Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan apresiasi tinggi, menyebut bantuan ini sebagai jawaban tuntas atas kebutuhan pokok warga terutama saat musim kemarau. Pemirsa,
Krisis air bersih yang dialami warga Desa Tempurrejo, Kecamatan Bogorejo, Blora, berakhir setelah PT Telkom Indonesia meresmikan penyerahan bantuan sarana air bersih melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL pada Selasa, 18 November 2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Telkom, menyebut bantuan tersebut sangat vital dan menjadi jawaban tuntas atas kebutuhan harian warga, terutama saat musim kemarau. Penyediaan air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat. Hadirnya jaringan air bersih di Tempurrejo ini sangat tepat waktu dan bermanfaat, tegas Bupati. Terima kasih ya untuk Telkom. Jadi tadi Mas Anang menyampaikan bahwa hubungan kita dengan Telkom ini sudah terjalin sangat baik sekali. Ada program beberapa sebelumnya, internet di beberapa titik, di pesantren, dan mungkin nanti perluasan untuk di desa-desa, termasuk salah satu anak perusahaannya Telkom itu namanya Mitratel. Mitratel itu direktur utamanya itu asli dari Blora ini, Pak Teddy. Nah, ini lagi kita rancang juga mungkin nanti untuk kerjasama untuk CSR yang ada di Kabupaten Blora. Perlu kita tahu bahwasanya kebutuhan air ini adalah kebutuhan pokok. Sehingga kami apresiasi ini. Jadi kalau kebutuhan air ini bisa terpenuhi, saya kira ini akan sangat bermanfaat, baik untuk air minum, untuk mandi, untuk wudhu, untuk ibadah, termasuk juga untuk hewan ternak dan sebagainya. Jadi orang Blora ini kalau musim kering ini tantangannya adalah air, sehingga tepat sekali hadirnya saluran air bersih yang tadi di video sudah dipaparkan. Semoga nanti tidak berhenti di sini ya. Kami berharap nanti dari Telkom mungkin bisa memetakan desa-desa yang lainnya yang mana bisa dibantu juga dengan program CSR ini. Karena kalau mengandalkan anggaran pemerintah murni ini sangat terbatas sekali, Pak. GM Telkom Area Solo, Nanang Setio Hutomo, menyatakan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata komitmen Telkom untuk berkontribusi langsung kepada rakyat. Kepala Desa Tempurrejo dan Ketua LMDH setempat menyatakan rasa syukur karena kesulitan menahun dalam mendapatkan air bersih telah hilang. Bupati Arif Rohman berjanji, Pemkab akan memprioritaskan permohonan lanjutan desa seperti perbaikan jalan dan pipanisasi, sambil mendorong Telkom melanjutkan program CSR serupa di desa lain. Ini berita yang menuntut masa depan yang cerah. 2.851 lowongan kerja diperebutkan di Blora Job Fair 2025. Gelaran Blora Job Fair 2025 kembali digelar di Gor Mustika dengan tema Golek Gawean Gampang. Bursa kerja yang dibuka Bupati Arif Rohman ini diikuti oleh 35 perusahaan secara online dan 2 offline, di mana menawarkan total 2.851 lowongan pekerjaan. Acara ini merupakan upaya nyata Pemkab Blora untuk menekan angka pengangguran dan mendorong semua OPD untuk menciptakan peluang usaha. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora kembali menggelar Blora Job Fair 2025 di Gor Mustika selama 2 hari, mulai Selasa 18/11/2025. Job Fair kedua tahun ini resmi dibuka oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dengan tema Golek Gawean Gampang, Mencari Pekerjaan Gampang. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Din Perinaker, Endro Budi Darmawan, melaporkan bahwa bursa kerja ini diikuti oleh 35 perusahaan, 33 offline dan 2 online, dengan total 2.851 lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat Blora. Bupati Arif Rohman mengapresiasi Job Fair sebagai upaya nyata Pemda dalam membuka lapangan kerja. Ia juga menegaskan bahwa pembukaan lapangan kerja bukan hanya tugas Din Perinaker, tetapi semua OPD didorong untuk menciptakan peluang usaha melalui program pelatihan kewirausahaan. Kami minta OPD lainnya juga bisa menyelenggarakan program yang dapat membuka peluang usaha dan membuka lowongan pekerjaan agar program Golek Gawean Gampang bisa benar-benar terwujud, tegas Bupati.
Kita beri apresiasi ya untuk job fair ini dalam rangka program kita Golek Gawean Gampang. Tadi disampaikan ada sekitar 35 perusahaan yang ikut dan juga ada 2.000 lebih lowongan pekerjaan. Semoga nanti para pencari kerja bisa bernegosiasi antara perusahaan yang menyiapkan tenaga kerja dengan para pencari kerja. Di lain itu kami juga mendorong agar OPD-OPD kami juga melakukan kegiatan pelatihan dan sebagainya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti para petani milenial ini kan mereka di desa, membina desa, jadi peternak dan sebagainya, dan juga program telur ini kita dukung juga, dan alhamdulillah laporannya juga bisa menyerap tenaga kerja. Setelah pembukaan, Gor Mustika langsung dipadati pencari kerja, termasuk pelajar SMK dan masyarakat umum yang antusias mendaftar. Masih di Blora This Week, Blora perangi radikalisme dan terorisme, di mana BNPT Republik Indonesia gandeng 8 perguruan tinggi di Blora. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) menjalin sinergi dengan pemerintah Kabupaten Blora dan 8 perguruan tinggi setempat untuk mencegah terorisme dan radikalisme di kalangan mahasiswa. Kesepakatan bersama ini ditandatangani di ruang pertemuan Setda Blora, Kamis 20/11/2025. Kepala BNPT RI, Komjen Pol Purna Edi Hartono, hadir langsung bersama jajaran dan disambut Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Rekor kerjasama. Kepala BNPT yang merupakan kelahiran Cepu, Blora, menyebut penandatanganan kerjasama dengan 8 kampus sekaligus, termasuk PMAK Migas Cepu dan sejumlah STAI, STT atau Poltekkes sebagai sebuah rekor bagi BNPT. Fokus pencegahan. Bupati Arif Rohman menekankan pentingnya edukasi ini mengingat Blora merupakan wilayah perbatasan dan adanya mahasiswa beragam dari seluruh Indonesia di kampus seperti PMAK Migas. Komjen Edi Hartono mengungkapkan, penelitian menunjukkan generasi muda, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terpapar radikalisme, terutama melalui media digital. Ia menegaskan meskipun Blora dalam kondisi stabil, kewaspadaan harus terus ditingkatkan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018. Bupati dan BNPT berharap perguruan tinggi dapat menindaklanjuti kerjasama ini dengan menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada mahasiswa untuk memastikan Blora tetap aman, kondusif, dan bebas dari paham radikal. Blora berduka, sesepuh Samin Mbah Lasio tutup usia. Bupati Blora Arif Rohman kenang petuah bijaknya. Duka mendalam ini akan mewarnai Blora This Week Medio 24 November 2025 kali ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabupaten Blora berduka atas wafatnya sesepuh adat sedulur Sikep Samin Karangpace, Mbah Lasio, pada usia 66 tahun di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Kamis malam 21 November 2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, didampingi Forkopimda, langsung bertakziah ke kediaman almarhum di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarrejo, Jumat 21 November 2025, untuk memberikan penghormatan terakhir. Bupati Arif menyebut kepergian Mbah Lasio sebagai kehilangan besar bagi Blora. Ia mengenang almarhum sebagai tokoh panutan yang sederhana, bijaksana, dan aktif melestarikan kearifan lokal Samin. Beliau adalah tokoh yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran dengan orang tidak boleh dengki, iri, benci, dan sebagainya, makna-makna kehidupan yang selama ini diberikan oleh beliau. Tentunya kita ingin meneladani ketokohan beliau. Kenang Bupati. Tentunya saya ini bersama Kapolres, mewakili teman-teman Forkopimda dan juga masyarakat Kabupaten Blora. Kami mengaturkan bela sungkawa ya atas kapundhutipun Mbah Lasio. Beliau adalah sesepuh kita, tokoh panutan di Blora ini. Tentunya kita kehilangan beliau. Selama ini beliau mengajarkan bagaimana tentang kehidupan ini. Nah, ini sangat bermakna sekali untuk kita semuanya.
Nah, tentunya kita berharap nanti perjuangan beliau selama ini akan terus dilanjutkan oleh putra beliau. Mungkin yang dikenang dari Mbah Lasio apa? Mungkin pesannya atau apa gitu Pak? Ya, semenjak saya dulu sejak wakil bupati dua periode ini, beliau adalah tokoh yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, yang tidak dengan orang ini tidak boleh dengki, sei, benci dan sebagainya. Ini makna-makna kehidupan yang selama ini diberikan oleh beliau, dan tentunya kita meneladani ketokohan beliau. Ada pesan khusus buat Pak Arief mungkin? Ya, saya kemarin sempat dengan Pak Kapolres ketika itu masih di Rumah Sakit Blora, terus kemudian ketika di Karyati kemarin hari Senin ya, kami sempat menengok ke sana, ya memang sudah nggak sadar, tapi saya datang masih menyebut Pak Bupati gitu ya. Nah, ini ketika di Rumah Sakit Blora masih sadar, artinya ya minta didoakan gitu aja. Dan terakhir kesini kapan ya, dulu menjelang soronan kemarin, saya dengan Pak Kapolres diminta untuk nanggap ke wayang ketika itu ya. Ini ketika suro ini beliau selalu ingin ada melestarikan kebudayaan, jadi nguri-nguri kebudayaan. Jadi beliau pesan ke sini, terus kami diminta sama Pak Kapolres bisa nanggap ke wayang. Nah, akhirnya saya dengan Pak Kapolres ketika itu datang ke sini. Nah, ini nilai-nilai beliau yang tentunya akan kita teladani. Mbah Lasio dimakamkan pada siang harinya di area situs Mbah Samin Suro Engkrek, tak jauh dari kediamannya. Sejumlah karangan bunga duka cita, termasuk dari Bupati dan Kabareskrim Polri, memenuhi lokasi takziah. Pemirsa, berita longsor Sungai Nglepok hantam Cepu. 16 rumah rusak parah, mungkin akan menjadi pengingat kita untuk terus waspada di musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi ini. Ya, curah hujan tinggi mengakibatkan bencana longsor dahsyat di bantaran Sungai Nglebok, lingkungan Ngelaju, RT 4 RW 8, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora. Longsor susulan yang masif pada Jumat 14 November 2025 setelah hujan lebat menyebabkan tebing sungai ambruk dan merusak setidaknya 16 rumah warga. Bencana yang dipicu oleh gerusan air sungai ini mengakibatkan kerugian material ditaksir mencapai 282 juta rupiah. Data per 17 November 2025 mencatat 6 rumah mengalami rusak berat, nyaris ambruk, termasuk milik janda lansia Sulasmi. 9 rumah rusak sedang, 1 rumah rusak ringan. Polri desak relokasi. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto meninjau langsung lokasi pada Senin 17 November 2025 dan menyerahkan bantuan sembako. Ia mendesak warga terdampak untuk segera direlokasi ke Rusun Tambak Romo demi keselamatan, mengingat kondisi tanah di lokasi masih sangat labil dan rawan longsor susulan. Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Blora telah mendirikan posko bencana di halaman gereja GKJ Nglajo dan mengimbau warga tidak memaksakan tinggal di rumah yang berpotensi roboh. Aparat dan instansi terkait termasuk Dinas PUPR dan BBWS Bengawan Solo kini berkoordinasi untuk penanganan darurat. Kebutuhan mendesak saat ini meliputi material bangunan, pasir dan watu kumbung untuk penahan sementara, serta logistik dasar bagi korban. Bandara Ngloram bergolak. 277 atlet dari 8 provinsi ramaikan Kejurnas Aeromodeling di bandara setempat. Pemirsa, Bandara Ngloram, Cepu, Kabupaten Blora menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Kejurnas Aeromodeling 2025 yang digelar pada 22 hingga 27 November. Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman MSI, bersama Ketua Komite Aeromodeling PB Fasi dan Ketua Kodi Jawa Tengah pada Sabtu 22 November 2025. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa ini
Kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora mengucapkan terima kasih ini Pak Jenderal, ini Mas Jenderal Bambang Sunarto selaku PB Fasi ya, Ketua Komite menyelenggarakan acara aero modeling tingkat nasional di Kabupaten Blora di Cepu ini. Ini sebuah kebanggaan kita dan semoga ini akan melahirkan atlet-atlet nanti yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih juga ini Pak Ketua KONI Jawa Tengah, Pak Jarwanto sudah berkenan hadir juga. Kejurnas ini diikuti oleh 277 peserta dari 8 provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh, yang berlomba di 5 nomor. Ketua Komite Aeromodeling PB Fasi, Marsdak TNI Bambang Gunarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Blora dan menyatakan bahwa kejuaraan ini bertujuan sebagai ajang pembibitan dan seleksi atlet untuk persiapan menuju PON 22. Bupati Arif Rohman menyatakan kebanggaannya Blora terpilih sebagai venue nasional. Ia berharap event ini dapat memotivasi atlet, sekaligus menjadi momentum efektif untuk memperkenalkan potensi Blora secara luas. Senada dengan itu, Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto Duyatmoto menekankan bahwa kejurnas ini akan mendorong pertumbuhan pariwisata, perdagangan, dan investasi di Blora. Berita selanjutnya, Bupati Arif Rohman pimpin IKA Undar Jawa Tengah secara aklamasi. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Darul Ulum Jombang, IKA Undar, Jawa Tengah periode 2026-2031. Pemilihan berlangsung dalam acara rembuk bareng IKA Undar Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Minggu 23 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua IKA Undar Pusat, Dr. Kadi Sukarna, dan sekitar 60 alumni dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat dan mendukung penuh Dr. Haji Arif Rohman tanpa adanya calon lain. Dalam sambutannya, Arif Rohman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk membangun ikatan alumni yang lebih solid dan bermanfaat. Kita perlu pendataan yang jelas mengenai sebaran alumni Undar di Jawa Tengah. Dengan peta alumni yang baik, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada, mulai dari bidang sosial hingga pengembangan ekonomi, ujar Arif Rohman. Kita berharap bahwasanya dukungan para alumni ini sebagai wadah perhimpunan alumni, tentunya kita berharap ini program dari Ketua Umum juga, Mas Kadi mungkin ya, kita ingin tahu peta alumni kita, maksudnya di Jawa Tengah ini kira-kira di masing-masing kabupaten ini ada berapa sih alumninya yang tersebar di Jawa Tengah ini, dengan segala backgroundnya. Kita juga ingin tahu. Ini senior kita Mas Zainal ini pengacara terkenal, Mas Zainuddin pengacara, Mas Kadi pengacara. Kita ingin tahu pemetaan dari background ini, biar kita ini keberadaan ikatan alumni ini tentunya bisa bermanfaat. Nah, itu. Kita tahu beberapa kampus yang terkenal itu wadah alumni ini sangat kuat, yang mana selain berkontribusi kepada organisasi juga kepada alma mater. Bagaimana mengembangkan alma mater kita untuk tetap eksis, tidak istilahnya jangan sampai kampus kita ini tinggal lama, jangan sampai kampus kita ini bubar. Ia juga menekankan bahwa alumni memiliki peran penting sebagai kekuatan dalam menjaga dan memajukan alma mater di tengah ketatnya persaingan dunia pendidikan. Sementara itu, Ketua IKA Undar Pusat, Dr. Kadi Sukarna, menyambut baik terpilihnya Bupati yang akrab disapa Gus Arif ini. Ia menekankan pentingnya peran alumni untuk menjadikan kampus lebih besar dan mampu memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di daerah. Acara ditutup dengan diskusi rencana program kerja dan pemberian santunan anak yatim.
Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week Medio 24 November 2025 dengan berita Car Free Day yang meriah. Bupati Blora apresiasi Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 di Blora. Ya, pemirsa, rangkaian Car Free Day, CFD, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 di alun-alun dan Jalan Pemuda Blora berlangsung meriah dan dipadati masyarakat pada Minggu 23 November 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan ini menghadirkan senam massal, pemeriksaan kesehatan, dan kampanye gerakan hidup sehat. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang hadir bersama Forkopimda, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh insan kesehatan atas dedikasi mereka. Mengangkat tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, Bupati Arif menegaskan bahwa pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Ia juga mengingatkan agar Pemkab tetap fokus pada penguatan layanan kesehatan primer atau puskesmas dan peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Bupati berharap HKN ke-61 ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjadikan gaya hidup sehat sebagai budaya bagi masyarakat Blora. Pemirsa, itulah rangkuman padat dari Blora sepanjang sepekan terakhir ini. Mulai dari penghormatan terakhir kepada Mbah Lasio yang mengajarkan kita tentang kearifan, hingga optimisme masa depan lewat 2.851 lowongan kerja, solusi tuntas krisis air, dan penguatan benteng anti-radikalisme. Semangat sesarengan bangun Blora terbukti nyata, menggerakkan seni, olahraga, dan kesejahteraan sekaligus. Terima kasih telah bersama kami di Blora This Week. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.